Audio Jungle. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, perebutan kursi Ketua MPR masih menjadi topik panas terkait dengan siapa yang layak menduduki kursi Ketua MPR. Apakah koalisi ataukah oposisi? Kalaupun misalnya koalisi dari Koalisi Indonesia Kerja begitu, apakah ini Partai Golkar, Partai PKB, ataukah bahkan PDIP? Nah, kita lihat lebih dahulu pemirsa, ada analisa menarik dari pakar hukum tata negara dari UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mohtar, yang hari ini ditayangkan atau disampaikan di media Indonesia pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama bahwa terkait dengan kursi Ketua MPR diperebutkan saat ini, memang kewenangan MPR saat ini tidak terlalu luas begitu dan juga bersifat ad hoc. Namun menurut Zainal, kewenangan yang saat ini tidak banyak, bukan tidak mungkin akan diperbesar. Nah, yang pertama tentu saja adalah fasilitas dan juga tunjangan yang memiliki prestis tersendiri. Bahkan untuk plat nomor mobil pun RI5. Dan ini juga artinya mendapatkan akses yang mudah untuk bertemu dengan presiden, mendapatkan fasilitas protokoler layaknya lembaga tinggi negara yang lain, dan juga fasilitas yang juga tidak kalah dengan lembaga tinggi negara yang lain. Kemudian yang paling penting adalah yang ada di bagian dari kiri dari layar Anda pemirsa, di mana tugas dan kewenangan MPR. Tentu saja MPR berwenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan juga memilih presiden dan atau wakil presiden tatkala terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, kewenangan mengubah UUD menjadi sorotan besar akhir-akhir ini di tengah munculnya wacana pemberlakuan kembali GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan wacana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama. Nah, bila kita kembali ke UUD 1945 yang lama, MPR bukan tidak mungkin akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga superpower begitu, dengan memilih presiden, dan presiden akan kembali menjadi mandataris MPR. Nah, Zainal Arifin Mohtar juga mengungkapkan analisanya bahwa presiden pun rawan untuk diberhentikan dengan alasan tidak sejalan dengan GBHN yang sudah ditetapkan oleh MPR begitu. Dengan kata lain, bisa saja nantinya presiden akan dengan mudah ditundukkan oleh MPR. Nah, kita akan melihat lebih dahulu seperti apa sebenarnya mekanisme pemilihan pimpinan MPR untuk 2019-2024, berbeda dengan pemilihan DPR yang ini berdasarkan dengan urutan perolehan kursi di DPR. Tentu saja PDIP akan menjadi ketua DPR dan Puan Maharani sudah digadang-gadang menjadi ketua DPR nantinya. MPR menggunakan sistem paket. Sistem paket artinya pimpinan MPR akan dipilih oleh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD dalam satu paket. Bila nantinya ada dua paket pimpinan, nah kemungkinan besar akan dilakukan voting yang melibatkan anggota DPR dan DPD yang merupakan mereka ini semua adalah anggota MPR begitu. Nah, sistem paket ini terdiri dari 4 anggota DPR dan 1 anggota DPD per paketnya. Jadi apabila ada 2 paket pun komposisinya sama, 4 anggota DPR plus 1 anggota DPD. Saling klaim antara koalisi ataupun oposisi pemirsa terjadi, di mana kita tahu yang paling bersemangat tentu saja PKB dan juga Golkar untuk memegang kursi Ketua MPR ini. Tapi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Caimin. Saya terus terang ingin di MPR. Menjadi menteri sudah pernah dan cukuplah saya mengabdi di eksekutif. Gantian saya biar di legislatif. Kita tahu bahwa Caimin saat ini adalah wakil ketua MPR. Tentu saja ya masa wakil ketua MPR lagi. Caimin ingin posisi ketua MPR. Sementara Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, juga mengatakan bahwa Partai Golkar sebagai partai dengan pemilik kursi terbanyak kedua yang mempunyai hak kalau partai pertama pegang DPR, maka wajar kalau posisi kedua dipegang Golkar begitu. Kita coba lihat pernyataan dari sejumlah tokoh lain yang mewarnai dinamika pemilihan pimpinan MPR ini. Ada juga dari Riza Patria dari Gerindra. Gerindra harus dapat posisi strategis. Jadi Gerindra sudah sepantasnya dapat kursi di MPR. Mungkin Gerindra sedikit lebih fleksibel. Apakah ketua, apakah wakil ketua MPR? Mereka lebih fleksibel. Kemudian Partai Demokrat, kalau ketua DPR-nya PDIP, maka bagus juga kalau ketua MPR-nya Partai Demokrat. Sambil Demokrat juga meminta publik serta meminta PDIP untuk mengingat di tahun 2009 yang lalu, di mana waktu itu adalah presidennya SBY, sementara ketua MPR-nya adalah Pak almarhum Taufik Kemas dari PDIP. Di mana PDIP pada waktu itu adalah sebagai oposisi
dari pemerintahan SBY begitu. Ini adalah perang wacana pemirsa di media, perang pernyataan. Nanti tergantung lobby-lobby politik seperti apa yang akan mewarnai dinamikanya untuk menentukan paket-paket dari pimpinan MPR yang akan dipilih oleh anggota MPR. Namun pertanyaannya kemudian, siapa yang layak mendapatkan kursi ketua MPR ini dan apa sebenarnya tujuan utama dari perebutan kursi MPR ini? Tadi ada beberapa kewenangan dan juga beberapa tugas, mana yang paling diincar oleh mereka. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Salah satunya ada di studio, ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari Saiful Mujani Research and Consulting. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam. Saya akan coba menyapa dua narasumber yang lain yang bergabung bersama kami dari luar studio. Ada Bang Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra, yang bergabung dari rumahnya di Tangerang Selatan. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam Bang Jayadi. Selamat malam. Oke, ini nampaknya Bang Aceh. Ya, waalaikumsalam Bang Aceh. Ini Bang Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Golkar. Melalui sambungan telepon, nanti kami akan coba menghubungi lagi Bang Andre Rosiade. Ada dua narasumber di luar studio, Bang Andre dan juga Bang Aceh. Oke, saya akan ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bang Aceh, dari lobby-lobby politik yang terjadi sejauh ini, apakah Golkar tetap optimistis bahwa Golkar akan mendapat kursi Ketua MPR nantinya? Ya, kami sangat optimis ya, bahwa Partai Golkar akan mendapatkan kursi di Ketua MPR RI, karena keyakinan itu didasarkan pada, pertama tentu kita memiliki asas proporsionalitas, di mana kalau Ketua DPR dipegang oleh pemenang pertama pemilu, maka kalau dengan demikian maka seharusnya Ketua MPR bisa dipegang oleh pemenang kedua pemilu. Tapi tidak ada aturan di situ, Bang. Memang tidak ada aturan di situ. Tetapi ini adalah akan kita ambil dalam rangka bagaimana soliditas koalisi Indonesia Kerja yang sekarang ini menguasai 63 kursi di DPR RI. Itu bisa betul-betul bisa disepakati gitu di dalam koalisi Indonesia Kerja. Setidaknya itu sebagai modal kami. Tapi ada juga persaingan yang cukup keras ini Bang Aceh. Tidak hanya dari partai koalisi, namun juga bahkan partai oposisi juga menginginkan kursi yang serupa dengan apa yang diinginkan Golkar. Dinamikanya seperti apa saat ini menurut Anda? Ya, sebagai keinginan ya silahkan saja Gerindra menginginkan itu. Ya, karena memang sistemnya bukan sistem yang diatur secara tegas. Berdasarkan atas proporsionalitas suara di kursi DPR, tapi kan kita tahu bahwa seharusnya memang konvensi fatsunnya saya kira pemenang kedua itu bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan kekuatan politik di dalam rangka mensolidkan dukungan politik tersebut. Gitu. Untuk mensolidkan dukungan politik tersebut, artinya bisa saja nanti dukungan politik tidak solid begitu apabila nanti akhirnya bukan dari koalisi yang terpilih menjadi ketua MPR, begitu Bang? Iya, kita tahu bahwa jabatan MPR pun juga seharusnya menjadi bagian dari jabatan strategis yang seharusnya menjadi bagian yang dibicarakan di koalisi Indonesia Kerja. Ketua Umum kami sesungguhnya telah menyampaikan jauh-jauh hari ketika bertemu dengan Pak Jokowi, juga ada Caimin dalam bulan puasa yang lalu, bahwa memang keinginan kita mengapil Ketua MPR tersebut memang didasarkan pada rasionalitas atas perolehan tersebut gitu ya. Baik. Nah, tentu, saya akan beralih ke Kang Aceh, saya akan beralih ke Mas Jayadi terlebih dahulu, Kang. Mohon ditahan di sana. Kang Jayadi, ini seperti judul kita pada malam hari ini. Sebaiknya atau selayaknya kursi Ketua MPR milik koalisi atau oposisi? Tidak ada jawaban untuk itu. Tidak ada jawaban pasti. Tapi kalau misalnya melihat karena semua alasan bisa dipakai untuk bagi yang berkepentingan untuk menganggap itu pantas untuk dia gitu. Tapi kalau alasannya adalah untuk misalnya mendukung atau memperlancar pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan, koalisi atau oposisi di posisi MPR? Tentu kalau itu alasannya ya tentu lebih tepat untuk koalisi Jokowi. Pertanyaannya kemudian apakah koalisi Jokowi sudah terbentuk atau tidak? Kan belum. Yang kita bicarakan koalisi dan oposisi kemarin itu adalah koalisi untuk Pilpres. Ya.
sekarang bisa saja cair berubah. Betul, dan keduanya sudah jadi dalam sistem presidensial itu kan ada dua koalisi kan, koalisi Pilpres, habis Pilpres kan selesai, minimal secara formal kan, dan secara formal memang sudah dibubarkan dua-duanya. Betul. Gitu. Lalu sekarang dalam proses pembentukan koalisi pemerintahan berikutnya. Nah pertanyaannya sekarang koalisi pemerintahan itu kan belum terbentuk, minimal belum pasti, ya belum yakin. Walaupun partai-partai koalisi Pilpres kemarin sebagian bersikeras, 4 ketua umumnya mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah nambah lagi. Itulah masalahnya. Ada perbedaan kan di dalam koalisi KIK yang kemarin Pilpres itu. Jadi 4 partai mengatakan tidak boleh nambah, tapi PDI Perjuangan tampaknya memberikan isyarat yang cukup tegas bahwa mereka memerlukan tambahan partai. Misalnya bertemu dengan Partai Gerindra. Belum lagi kalau misalnya Partai Demokrat dan Partai PAN kita masukkan lagi dalam isu ini, maka itu berarti kan ada kemungkinan koalisi itu masih dibuka untuk memiliki kemungkinan untuk bertambah. Oke. Kang Aceh kebetulan Mas Jayadi hanya bisa di segmen ini karena akan boarding naik pesawat. Nah, kalau pertanyaan Anda tadi soal Kang Aceh, apakah Golkar akan aman memperoleh kursi MPR atau tidak? Cenderung lebih aman kalau koalisi yang sekarang nggak ditambah. Cenderung lebih aman apabila koalisi sekarang. Golkar kemarin juga tidak ingin nih koalisi-koalisi bertambah begitu. Tapi Kang Aceh saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa ada sejumlah kewenangan dari MPR yang tadi sudah dipresentasikan. Apa sebenarnya yang paling ingin Golkar lakukan bila nantinya Golkar menduduki kursi sebagai ketua MPR? Goalnya yang ingin dilakukan seperti apa? Ya, yang paling penting sebetulnya adalah bahwa soal jabatan MPR itu kan sangat penting ya. Dalam konteks bagaimana sekarang ini soal penguatan pilar-pilar kebangsaan. Ya, selama ini kan MPR salah satu tugas utamanya kan adalah bagaimana memastikan bahwa penegakan pilar-pilar kebangsaan itu betul-betul bisa dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Itu pertama concern Partai Golkar. Yang kedua, kita tahu bahwa presidensialisme kita itu sangat kuat. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, bahkan mungkin saja gitu ya, sekalipun sistem presidensialisme kita tergantung dari kuatnya dukungan politik, MPR masih mungkin dipakai sebagai instrumen politik ya, ketika ada turbulensi politik, terutama kaitannya dengan posisi presiden. Dan kita tahu bahwa presiden itu bisa di-impeach, ya kan, oleh MPR. Nah, kami tidak ingin bahwa itu sampai terjadi, apalagi kalau itu dilakukan oleh partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Gitu. Artinya menurut Anda, Kang Aceh, apabila nanti misalnya MPR diduduki oleh anggota koalisi Pilpres kemarin, kemungkinan untuk presiden di-impeach semakin kecil? Ya tentu, karena kan kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga pemerintahan ini supaya bisa betul-betul dikawal sampai 2024. Gitu loh. Nah, jadi kita ingin mengawal pemerintahan ini dari berbagai macam kelembagaan dalam sistem ketenagaraan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kita ingin memastikan bahwa proses politik di negara ini betul-betul bisa dijamin bahwa pemerintahan ke depan itu betul-betul bisa aman ya. Tidak dicoba untuk melakukan tekanan-tekanan politik. Saya kira itu. Saya sudah menangkap maksudnya. Terima kasih Kang Aceh. Hasan Syadzili sudah bergabung bersama kami di Prime Talk meskipun sangat singkat. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Jayadi apakah rebutan posisi dari Ketua MPR ini dikarenakan kemungkinan kewenangan MPR yang akan dikembalikan seperti masa lalu. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya sekarang akan menyapa Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra yang bergabung bersama kami dari rumahnya pemirsa di Tangerang Selatan. Bang Andre, sebenarnya bagaimana peluang Gerindra menduduki kursi Ketua MPR di tengah saat ini persaingan untuk mendapatkan kursi tersebut semakin panas? Ya, baik Mas Rory. Seperti yang saya ungkapkan minggu lalu bersama Mas Rory juga ya, bahwa Partai Gerindra tidak pernah mensyaratkan rekonsiliasi untuk Indonesia Guyup itu harus mendapatkan posisi Ketua MPR. Itu tidak benar.
Ini sudah pernah saya ulangi di Metro TV minggu lalu. Yang kedua adalah, kalau Bang Aceh bilang Partai Golkar ada partai peraih kursi DPR nomor 2 di Pileg 2019, saya ingin sampaikan juga Partai Gerindra peraih suara terbanyak kedua, ya. Memang secara kursi kami kalah dengan Golkar, tapi suara yang dipilih Partai Gerindra lebih banyak daripada Partai Golkar, itulah. Nah, tapi terus terang kami tidak sengoyo teman-teman Golkar dan PKB ya, yang memang terlihat sangat menginginkan kursi ketua MPR. Pak Andre, ya. Setujukah apa yang disampaikan Kang Aceh bahwa kalau nanti misalnya ketua MPR dijabat oleh mereka yang berada di oposisi pada waktu Pilpres kemarin, ini justru akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Mas Rory, kita sudah tahu, rakyat semua tahu, tidak segampang seperti dahulu untuk mengimpeach presiden. Jadi jangan lagi rakyat dibohongi dengan informasi yang sesat. Mengimpeach presiden itu butuh proses panjang, mungkin tahunan. Dan juga melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. MPR itu hanya sebagai lembaga yang memfasilitasi dan akhirnya memfasilitasi juga keputusan MK, bukan lagi lembaga yang bisa mengimpeach presiden sedemikian gampang. Jadi saya rasa pernyataan itu tidak tepat. Tapi soal partai-partai koalisi Pak Jokowi menginginkan ketua MPR, hak mereka, kami tidak ingin mengintervensi, tapi kami tentu berharap sebagai partai pemenang kedua terbanyak suara di DPR maupun MPR, harapan kami ya, tentu kita mendapatkan salah satu pimpinan MPR, sehingga Partai Gerindra bisa berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Tapi sekali lagi, Anda mengatakan Bang Andre, bahwa proses impeachment butuh bertahun-tahun, tapi bukan tidak mungkin. Pembahasannya, wacananya, diskusinya sudah ada bahwa kewenangan MPR akan diperluas kembali. Mas Jayadi bisa menjelaskan secara utuh ke publik nanti bahwa MPR itu sebagai fasilitator saja, bukan lagi yang memutuskan untuk bisa mengimpeach seorang presiden atau tidak. Karena ada putusan MK ya kalau nggak salah, yang memang akan memutuskan presiden bisa diimpeach atau tidak. Gitulah. Baik. Mas Jayadi mungkin bisa memberikan gambaran kepada publik, kenapa kursi ketua MPR ini jadi rebutan banyak orang? Kewenangan yang mana? Kemudian kalau misalnya kemungkinan akan diperluas atau dikembalikan ke yang masa lalu, presiden sebagai mandataris MPR begitu, kewenangan yang mana yang paling diperebutkan? Jadi kalau sekarang posisi MPR itu cenderung lebih seremonial, seperti kalau bahasa Andre tadi kan fasilitator. Betul. Dan betul tadi, kalau mau mengimpeach presiden sangat sulit. Itu bukan hanya memerlukan 2/3 anggota DPR untuk setuju, lalu diproses dulu ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR dan MPR dan seterusnya. Itu panjang sekali. Jadi betul. Tapi saya kira ada 3 hal yang mungkin membuat kursi ketua MPR sekarang menjadi seperti strategis. 1, ada keinginan untuk melakukan amandemen UUD 45, dan itu kan memang tugas MPR. Paling tidak ada 2 aspirasi di sini. 1 aspirasi DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang ingin memperkuat kewenangan DPD. Yang kedua, ada wacana kan, sudah cukup lama, sudah 5 tahun terakhir saya kira, wacana untuk mengembalikan GBHN. Mengembalikan GBHN itu implikasinya adalah pembuat GBHN itu menjadi lebih powerful. Itu artinya MPR bisa lebih powerful daripada presiden. Iya. Nah, tapi 2 hal ini sulit. Melakukan amandemen itu sulit karena memerlukan persetujuan yang panjang Tapi sebentar Mas, saya ingin membahas juga dari 2 sisi mata uang begitu. Di satu sisi dengan dikembalikannya GBHN menjadi yang menerbitkan GBHN menjadi lebih powerful. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa adanya GBHN, negara kita nggak akan melenceng nih dari NKRI, dari Pancasila, dari ideologi yang kita anut bersama-sama begitu. Siapapun presidennya. Menurut pandangan sekarang saya kan sudah seperti presiden sentris dengan tidak adanya GBHN, Mas. Tidak, menurut saya kalau persoalannya adalah kontinuitas dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, itu kan sudah ada undang-undang. Rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya 25 tahunan, dan itu ditentukan melalui undang-undang. Undang-undang itu binding, mengikat semua presiden gitu. Baik. Dan yang kedua, GBHN itu kalau pengalaman kita selama ini sangat luas, sangat general, sehingga apapun bisa masuk gitu. Sulit kita untuk menjadikannya sebagai ukuran-ukuran yang sifatnya
konkret gitu. Baik. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin membuat posisi ketua MPR itu menjadi strategis. Karena menurut Undang-Undang Dasar kita, MPR juga memproses kalau ada problem dengan presiden maupun wakil presiden, baik dari segi kesehatan. Artinya kalau presiden atau wakil presiden bisa memilih presiden dan wakil presiden apabila satu atau keduanya tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi itu menurut Anda yang paling diperebutkan? Mungkin itu mulai mengantisipasi ini. Mohon maaf, kan dalam politik maupun hukum ini kan harus dipertimbangkan semua. Karena orang harus mempertimbangkan kalau seorang presiden diperkirakan, misalnya kita berharap Kiai Ma'ruf Amin sehat sampai 5 tahun, tapi kan mengingat usianya, mungkin orang berpikir harus bersiap-siap gitu. Nah itu kan tugasnya MPR kalau ada masalah gitu ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan ini menjadi strategis. Nah dalam konteks Gerindra, mengapa ini dalam konteks yang lebih pendek, yaitu ketua MPR itu kan bagi Gerindra itu seolah-olah menjadi jalan masuk untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Karena kan akan sulit bagi Gerindra untuk memperoleh ketua MPR kalau dia tidak bergabung dengan koalisi Jokowi. Kenapa? Kalau Gerindra tidak masuk, itu berarti kan sistem penentuan ketua MPR melalui sistem paket. Betul. Berarti kan sistem paket ini kemungkinan Gerindra tidak dimasukkan dalam koalisi Jokowi. Pada saat yang sama ada penolakan yang cukup keras dari 4 partai lain. Karena kalau Gerindra bergabung, bukan hanya kursi kabinet mereka mungkin berkurang misalnya, tapi kursi MPR juga akan ditentukan dengan mekanisme yang berbeda. Bang Andre menegaskan bahwa kursi pimpinan MPR bukan syarat untuk rekonsiliasi. Terima kasih teman-teman, kita akhiri perbincangan soal koalisi atau oposisi untuk kursi ketua MPR sampai di sini. Bang Andre, terima kasih Bang atas insight dan juga pendapat yang Anda sampaikan di Prime Talk. Kita nanti akan beralih ke topik yang kedua. Mas Jayadi masih akan bersama saya malam hari ini. Ini terkait dengan drama berkepanjangan soal pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sejak 11 bulan yang lalu Sandiaga Uno mengundurkan diri, hingga sekarang Wakil Gubernurnya tidak ada begitu untuk DKI Jakarta. Kita akan membahasnya sesaat lagi.